Izinkan saya memperingatkan Anda, sekali saja persiapkan diri Anda. Jakarta jauh lebih kontras, misterius, dan menarik daripada yang dapat Anda bayangkan. Ketika Anda memahami kebenaran yang sesungguhnya, Anda akan mengerti mengapa kota ini terus menantang alam sebagai tempat yang mempesona di peta dunia karena geografinya yang sangat kompleks dan dinamika lingkungan yang unik. Kota ini menyimpan berbagai rahasia alam yang mempesona sekaligus menantang bagi peradaban modern. Hari ini Anda akan menemukan 50 fakta luar biasa tentang Jakarta, sebuah metropolis yang akan mengubah perspektif Anda selamanya. 50. Kota yang terus tenggelam. Jakarta menghadapi tantangan geografis yang sangat berat karena fenomena penurunan permukaan tanah yang terjadi secara masif setiap tahunnya. Kota megapolitan ini secara perlahan namun pasti kehilangan ketinggiannya terhadap permukaan laut. Di beberapa wilayah bagian utara, tanah turun hingga 25 cm per tahun yang merupakan angka sangat mengkhawatirkan bagi sebuah pusat pemerintahan dunia. Jika dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia, tanah di sini turun jauh lebih cepat secara konstan. Kondisi ini membuat Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat penurunan tanah tercepat di seluruh planet bumi, menciptakan ancaman permanen bagi infrastruktur vital kota besar ini. 49. Koordinat geografis di belahan bumi selatan. Terletak pada koordinat 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur, Jakarta memegang posisi strategis di pesisir barat Laut Pulau Jawa. Lokasi ini menempatkan kota tersebut di zona tropis yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa bumi. Meskipun berada di belahan bumi bagian selatan, iklimnya sangat didominasi oleh sistem monsun yang mengatur pola hujan dan kemarau sepanjang tahun secara bergantian. Kedekatan geografis ini dengan Laut Jawa memberikan pengaruh besar terhadap kelembapan udara yang selalu tinggi setiap harinya. Luas wilayah daratannya mencapai sekitar 661 km persegi yang dihuni penduduk sangat padat. 48. Dataran rendah berbentuk delta. Secara geomorfologi, Jakarta berdiri di atas sebuah dataran banjir yang sangat rendah dengan ketinggian rata-rata hanya 8 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini sebenarnya adalah hasil akumulasi sedimen dari 13 sungai yang mengalir membelah kota menuju Teluk Jakarta di utara. Kondisi tanah yang sebagian besar terdiri dari lapisan aluvial lunak membuat fondasi bangunan di kota ini harus sangat dalam dan kuat. Sebagian besar wilayah Jakarta Utara bahkan berada di bawah permukaan laut saat pasang tinggi terjadi, sehingga membutuhkan sistem pompa dan tanggul raksasa untuk mencegah air laut masuk ke dalam pemukiman penduduk yang padat. 47. Jaringan 13 sungai utama. Jakarta secara alami dibelah oleh 13 sungai yang mengalir dari daerah pegunungan di selatan menuju pesisir utara pulau. Sungai Ciliwung adalah yang paling terkenal dan memiliki peran historis paling penting dalam perkembangan kota sejak zaman pelabuhan kuno. Sungai-sungai ini berfungsi sebagai saluran drainase alami yang sangat vital bagi sistem hidrologi kota yang sangat kompleks ini. Namun, karena topografi yang sangat datar di bagian hilir, sungai-sungai ini seringkali kesulitan mengalirkan air dengan cepat saat curah hujan tinggi terjadi di hulu. Jaringan sungai ini seperti sistem pembuluh darah yang menentukan hidup matinya kota megapolitan di masa kini. 46. Interaksi langsung dengan Laut Jawa. Batas utara Jakarta adalah Laut Jawa yang tenang namun memiliki pengaruh termal yang sangat signifikan terhadap cuaca lokal setiap harinya. Teluk Jakarta yang berada tepat di depan kota ini memiliki kedalaman yang relatif dangkal yang memengaruhi suhu air laut di sekitarnya. Arus laut di teluk ini membawa sedimen dan polutan dari daratan, menciptakan ekosistem pesisir yang sangat unik namun sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Angin laut yang bertiup setiap siang hari membantu sedikit menurunkan suhu udara yang sangat panas di pusat kota, memberikan sirkulasi udara yang sangat dibutuhkan oleh jutaan penduduk yang beraktivitas secara terus-menerus. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar terus menjelajahi geografi yang aneh dan menarik dari tempat-tempat indah dan menawan yang akan Anda temukan selanjutnya. 45. Asal-usul tanah vulkanik purba. Meskipun sekarang tertutup oleh aspal dan beton yang sangat padat, tanah dasar Jakarta sebagian besar berasal dari endapan vulkanik. Material tanah ini dibawa oleh aliran sungai dari gunung berapi aktif di Jawa bagian barat selama ribuan tahun lamanya. Hal ini membuat lapisan tanah di kedalaman tertentu sebenarnya sangat subur dan kaya akan mineral penting bagi pertumbuhan tanaman. Namun, struktur tanah aluvial ini juga memiliki sifat yang tidak stabil terhadap beban
bangunan pencakar langit yang sangat berat di atasnya. Pengetahuan tentang struktur geologi bawah tanah ini sangat krusial bagi para insinyur yang merancang sistem transportasi bawah tanah kota. 44. Ekosistem hutan bakau pesisir utara. Di sela-sela kepadatan gedung pencakar langit, Jakarta masih memiliki sisa-sisa hutan bakau yang sangat penting di sepanjang garis pantai utara. Kawasan ini berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi daratan dari erosi air laut dan terjangan gelombang besar yang merusak. Selain itu, hutan bakau ini merupakan rumah bagi berbagai spesies burung migran dan fauna air yang sangat beragam di tengah kota. Kehadiran ruang hijau ini sangat vital untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menyerap karbon dioksida dari polusi kendaraan yang sangat padat. Upaya restorasi kawasan bakau ini terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pertahanan iklim masa depan. 43. Formasi kipas aluvial raksasa. Secara teknis, geografi Jakarta terbentuk dari sebuah kipas aluvial raksasa yang membentang dari kaki gunung berapi menuju tepi pantai. Fenomena geologi ini menciptakan kemiringan tanah yang sangat landai, hampir tidak terasa bagi mata manusia yang berjalan di permukaannya. Gradien yang sangat kecil ini menyebabkan aliran air sungai menjadi sangat lambat ketika sudah mendekati area pusat kota dan pesisir. Akibatnya, pengendapan material tanah terjadi secara terus-menerus di dasar sungai, yang mengharuskan pemerintah melakukan pengerukan secara berkala setiap tahunnya. Tanpa pemeliharaan geografi buatan ini, sungai-sungai akan cepat penuh dengan lumpur dan meluap ke jalanan saat hujan datang melanda. 42. Karakteristik iklim hutan hujan tropis. Jakarta diklasifikasikan memiliki iklim monsun tropis menurut sistem klasifikasi iklim Köppen yang sangat terkenal di dunia ilmu pengetahuan geografi. Kota ini mengalami variasi curah hujan yang sangat kontras antara musim penghujan dan musim kemarau yang terjadi setiap tahunnya. Kelembapan udara di sini rata-rata mencapai 80%, menjadikannya terasa seperti berada di dalam sauna raksasa sepanjang waktu bagi para pengunjung. Suhu udara di kota ini sangat stabil, jarang sekali turun di bawah 24 derajat Celcius bahkan saat malam hari yang paling dingin. Energi panas yang terperangkap di beton kota menciptakan fenomena pulau panas perkotaan. 41. Kabupaten Kepulauan Seribu yang unik. Meskipun dikenal sebagai hutan beton, wilayah administratif Jakarta sebenarnya mencakup lebih dari 100 pulau kecil di utara yang disebut Kepulauan Seribu. Secara geografis, kepulauan ini merupakan formasi karang yang tumbuh subur di perairan dangkal Laut Jawa yang sangat jernih di bagian luar. Pulau-pulau ini menawarkan kontras pemandangan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kemacetan dan polusi yang ada di daratan utama Jakarta. Beberapa pulau di sini merupakan taman nasional laut yang dilindungi karena keanekaragaman hayati bawah lautnya yang sangat kaya. Keberadaan pulau-pulau ini memperluas batas maritim Jakarta dan memberikan potensi wisata bahari yang sangat besar. 40. Perubahan drastis penggunaan lahan kota. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, geografi permukaan Jakarta telah mengalami transformasi yang sangat ekstrem dari lahan basah menjadi aspal. Dahulu, wilayah ini dipenuhi oleh rawa-rawa alami dan kebun buah yang berfungsi sebagai area resapan air hujan yang sangat efektif. Sekarang, hampir 90% permukaan tanah tertutup oleh bangunan dan jalanan yang kedap air, mencegah air masuk ke dalam tanah. Perubahan penggunaan lahan ini adalah faktor utama mengapa genangan air seringkali muncul di berbagai titik pusat kota. 39. Dampak ekstraksi air tanah masif. Penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta bukan hanya karena beban bangunan, tetapi karena pengambilan air tanah yang sangat berlebihan. Jutaan penduduk dan gedung perkantoran menyedot cadangan air dari akuifer bawah tanah yang berada jauh di dalam perut bumi setiap hari. Akibatnya, pori-pori tanah menyusut karena kehilangan tekanan air yang selama ini menopang berat tanah di atasnya secara alami. Fenomena geofisika ini menyebabkan permukaan tanah amblas secara perlahan, namun pasti ke level yang lebih rendah. Jika praktik ini tidak segera dihentikan sepenuhnya, sebagian besar wilayah Jakarta Barat dan Utara akan tenggelam permanen di bawah laut. 38. Pengaturan tektonik dekat cincin api. Secara geologis, Jakarta terletak di atas lempeng tektonik Sunda yang relatif stabil namun sangat dekat dengan zona subduksi aktif. Lokasi ini menempatkan kota dalam jangkauan getaran gempa bumi yang bersumber dari pertemuan lempeng India-Australia di selatan Pulau Jawa. Meskipun bukan merupakan pusat gempa, tanah lunak aluvial di bawah Jakarta dapat mengamplifikasi gelombang seismik sehingga guncangan terasa lebih kuat.
Gedung-gedung pencakar langit di kota ini harus dirancang dengan spesifikasi teknis khusus untuk mampu menahan guncangan gempa yang mungkin terjadi kapan saja. Pengetahuan tentang patahan lokal juga terus diteliti untuk memetakan risiko bencana geologi di masa depan secara akurat. 37. Fenomena Pulau Panas Perkotaan Jakarta. Jakarta mengalami fenomena meteorologi yang disebut Pulau Panas Perkotaan, di mana suhu di pusat kota jauh lebih panas daripada pinggiran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konsumsi energi, kurangnya vegetasi hijau, dan material bangunan yang menyerap serta memancarkan kembali panas matahari. Beton dan aspal di seluruh penjuru kota bertindak seperti pemanas raksasa yang menjaga suhu tetap tinggi bahkan setelah matahari terbenam. Perbedaan suhu antara area bisnis yang padat dengan kawasan hutan kota bisa mencapai beberapa derajat Celcius yang sangat signifikan. Efek ini memengaruhi pola angin lokal dan dapat memicu hujan badai yang lebih intens di wilayah tertentu. 36. Lokasi geografis Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan titik awal sejarah panjang Jakarta yang terletak di muara Sungai Ciliwung yang sangat strategis bagi perdagangan. Secara geografis, lokasi ini terlindung dari gelombang laut lepas yang besar, menjadikannya tempat yang sempurna bagi kapal layar kuno bersandar. Pelabuhan ini telah menjadi jembatan penghubung antara Kepulauan Nusantara dengan dunia internasional selama lebih dari 500 tahun yang lalu. Bentang alam pesisir di sekitar pelabuhan ini telah banyak berubah karena reklamasi dan pembangunan tembok laut. 35. Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Jakarta memiliki pelabuhan utama bernama Tanjung Priok yang terletak di pesisir utara dengan peran ekonomi sangat vital bagi negara tersebut. Secara geografis, lokasi ini merupakan pintu gerbang utama bagi arus barang internasional yang masuk dan keluar dari wilayah kepulauan Indonesia secara masif. Pelabuhan ini menempati area reklamasi yang sangat luas untuk mengakomodasi kapal raksasa dari berbagai belahan dunia yang membawa ribuan kontainer setiap harinya. Struktur garis pantai di area ini telah diubah secara artifisial melalui pembangunan dermaga beton yang sangat kokoh guna menahan beban aktivitas logistik berat. Kapasitas pengolahan kargo di sini menempatkannya sebagai pelabuhan tersibuk. 34. Topografi cekungan mangkuk raksasa. Jakarta sering digambarkan memiliki bentuk topografi yang menyerupai sebuah mangkuk atau cekungan raksasa yang sedikit miring ke arah laut utara. Bagian tengah dan utara kota berada pada elevasi yang sangat rendah dibandingkan dengan wilayah penyangga di bagian selatan yang lebih tinggi. Kondisi geomorfologi ini menyebabkan air hujan dari daerah pegunungan di sekitarnya mengalir secara gravitasi langsung menuju pusat pemukiman penduduk di dataran rendah. Efek mangkuk ini diperparah oleh penurunan permukaan tanah yang membuat dasar mangkuk tersebut semakin dalam setiap tahunnya. Akibatnya, sistem pembuangan air memerlukan tenaga pompa sangat besar untuk memindahkan air keluar menuju laut. 33. Titik referensi Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas bukan sekadar simbol sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai titik referensi geografis pusat di jantung kota Jakarta. Terletak tepat di tengah lapangan Merdeka yang sangat luas. Monumen ini menjadi koordinat pusat bagi perencanaan tata ruang dan sistem transportasi kota tersebut. Taman yang mengelilingi Monas merupakan salah satu ruang terbuka hijau terbesar yang tersisa di tengah kepungan hutan beton yang sangat padat. Lokasi ini secara strategis membagi wilayah Jakarta menjadi beberapa zona administratif utama yang menyebar ke seluruh arah mata angin. Keberadaan ruang terbuka ini sangat krusial dalam mengatur aliran udara permukaan kawasan pusat. 32. Kanal Banjir Timur sebagai solusi. Pembangunan Kanal Banjir Timur merupakan sebuah rekayasa geografi manusia yang sangat ambisius untuk mengalihkan aliran air dari 5 sungai utama kota. Saluran raksasa ini membentang sepanjang 23 km dari wilayah timur Jakarta langsung menuju laut lepas di pantai utara. Secara geografis, kanal ini berfungsi sebagai pemintas untuk mencegah volume air yang besar memasuki kawasan padat penduduk di pusat kota yang rawan. Proyek ini telah mengubah bentang alam di sisi timur kota, menciptakan batas air buatan yang sangat lebar dan dalam. Keberadaan kanal ini sangat menentukan keselamatan ribuan rumah tangga dari ancaman luapan air sungai. 31. Inversi suhu dan polusi udara. Geografi Jakarta menciptakan sebuah fenomena atmosfer unik di mana polusi udara seringkali terperangkap di bawah lapisan inversi suhu yang sangat stabil. Karena lokasinya yang dikelilingi oleh pegunungan di sisi selatan, angin seringkali tidak cukup kuat untuk menimbulkan
meniup polutan keluar ke laut lepas. Hal ini menciptakan semacam kubah partikel debu dan gas emisi yang menyelimuti langit kota, terutama pada pagi hari saat aktivitas kendaraan meningkat tajam. Konsentrasi materi partikulat di sini sering melampaui standar kesehatan dunia karena interaksi antara suhu daratan yang panas dan kelembapan laut. Fenomena ini secara visual mengubah warna langit Jakarta menjadi abu-abu. 30. Fenomena pasang laut banjir rob. Wilayah pesisir utara Jakarta mengalami fenomena geografis yang disebut banjir rob, yaitu masuknya air laut ke daratan saat pasang tinggi. Hal ini diperburuk oleh penurunan permukaan tanah yang membuat daratan berada di bawah level air laut rata-rata pada waktu tertentu. Tanggul laut raksasa telah dibangun di sepanjang garis pantai untuk menahan dorongan air asin yang dapat merusak infrastruktur dan pemukiman warga. Intrusi air laut ini juga mengancam kualitas tanah dan bangunan karena sifat korosif dari garam yang terkandung dalam air laut tersebut. Masalah ini merupakan konsekuensi langsung dari posisi geografis kota yang berada di dataran aluvial rendah 29. Karakteristik tingkat keasaman tanah. Tanah di wilayah Jakarta memiliki karakteristik kimiawi yang sangat dipengaruhi oleh proses sedimentasi sungai dan aktivitas manusia selama ratusan tahun lamanya. Sebagian besar lapisan tanah atas memiliki tingkat keasaman yang cenderung netral hingga sedikit asam karena kandungan material organik dari sisa rawa purba. Namun di daerah industri, komposisi tanah telah mengalami perubahan kimiawi yang signifikan akibat paparan limbah cair yang meresap ke dalam lapisan pori tanah. Kondisi geokimia ini memengaruhi daya dukung tanah terhadap struktur bangunan dan jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di taman kota. Pemetaan kualitas tanah ini sangat penting untuk perencanaan penghijauan kota. 28. Kawasan aglomerasi urban Jabodetabek. Secara geografis, Jakarta tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah menyatu dengan kota-kota satelit di sekitarnya membentuk kawasan megapolitan yang sangat luas. Fenomena ini dikenal sebagai aglomerasi perkotaan yang mencakup wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai satu kesatuan fungsional yang saling terhubung. Batas fisik antar kota ini hampir tidak terlihat lagi karena kepadatan bangunan yang terus menyambung tanpa adanya jeda ruang terbuka hijau yang cukup luas. Hubungan spasial ini menyebabkan mobilitas manusia yang sangat tinggi setiap harinya melintasi batas administratif wilayah demi bekerja di pusat kota. Perluasan kota ini mengikuti koridor transportasi utama yang menyebar. 27. Kedalaman sedimen periode kuarter. Struktur bawah tanah Jakarta terdiri dari lapisan sedimen yang sangat tebal yang terbentuk selama periode kuarter dalam sejarah geologi bumi kita. Lapisan ini terdiri dari pasir, lempung, dan kerikil yang tersusun secara selang-seling akibat perubahan lingkungan pengendapan yang terjadi secara berulang kali. Ketebalan sedimen ini bisa mencapai ratusan meter sebelum menyentuh lapisan batuan dasar yang lebih keras dan stabil di bawah sana. Karakteristik lapisan lunak ini menyebabkan gelombang seismik cenderung bergerak lebih lambat, namun dengan amplitudo yang lebih besar saat terjadi guncangan gempa bumi. Data geoteknik ini menjadi dasar utama dalam pembangunan sistem terowongan kereta bawah tanah. 26. Ekosistem Suaka Marga Satwa Angke. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Utara, terdapat sebuah ekosistem rawa air payau yang sangat unik bernama Suaka Marga Satwa Muara Angke. Secara geografis, area ini adalah sisa dari hutan bakau yang dahulu menyelimuti seluruh garis pantai Teluk Jakarta secara alami. Kawasan lindung ini berfungsi sebagai filter alami bagi polutan yang dibawa oleh aliran sungai sebelum masuk ke perairan laut lepas. Meskipun luasnya relatif kecil, tempat ini menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk populasi monyet ekor panjang dan berbagai jenis burung air. Keberadaan lahan basah ini sangat penting untuk menjaga kelembapan mikro dan mendinginkan suhu udara sekitarnya secara nyata. 25. Pengaruh sesar aktif Cimandiri. Jakarta terletak dalam jangkauan pengaruh tektonik dari sesar aktif Cimandiri yang membentang di wilayah Jawa Barat bagian selatan hingga Pelabuhan Ratu. Walaupun garis patahan utama tidak melewati pusat kota secara langsung, aktivitas pergeseran lempeng di sesar ini dapat mengirimkan energi guncangan yang cukup kuat. Tanah aluvial Jakarta yang tebal bertindak sebagai media penguat getaran yang meningkatkan risiko kerusakan pada bangunan tua yang tidak tahan gempa.
Para ahli geofisika terus memantau pergerakan sesar ini untuk memberikan peringatan dini bagi jutaan penduduk yang tinggal di wilayah megapolitan tersebut. Mitigasi bencana geologi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari manajemen keselamatan. 24. Siklus curah hujan monsun. Jakarta memiliki pola curah hujan yang sangat dipengaruhi oleh siklus angin monsun Asia yang membawa massa uap air berlimpah. Puncak musim hujan biasanya terjadi pada bulan Januari dan Februari, di mana intensitas curah hujan harian bisa mencapai angka yang sangat ekstrim. Secara geografis, posisi kota di dekat pantai membuat pertemuan antara angin laut dan angin darat sering memicu pertumbuhan awan cumulonimbus. Hujan yang turun seringkali bersifat lokal namun sangat lebat, menyebabkan genangan air muncul dalam waktu singkat di area dengan drainase buruk. Sebaliknya, pada musim kemarau, kota ini mengalami kekeringan yang cukup panjang yang berdampak pada ketersediaan air. 23. Dampak kenaikan permukaan laut. Sebagai kota pesisir, Jakarta sangat rentan terhadap dampak pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia saat ini. Secara geografis, kombinasi antara naiknya air laut dan turunnya permukaan tanah menciptakan ancaman ganda bagi keberlangsungan hidup wilayah pesisir utara. Proyeksi ilmiah menunjukkan bahwa tanpa langkah mitigasi yang drastis, banyak infrastruktur penting seperti bandara dan pelabuhan akan terendam air secara permanen. Fenomena ini memaksa pemerintah untuk merancang strategi adaptasi jangka panjang, termasuk pembangunan tembok laut raksasa dan relokasi pemukiman di zona bahaya. Perubahan garis pantai Jakarta merupakan salah satu contoh nyata krisis iklim global saat ini. 22. Fungsi strategis situ waduk. Di wilayah selatan Jakarta terdapat beberapa situ atau danau kecil alami yang berfungsi sebagai kolam retensi untuk menampung luapan air hujan. Secara geografis, badan air ini terletak di daerah dengan elevasi yang lebih tinggi untuk memperlambat laju aliran air menuju pusat kota. Waduk-waduk buatan juga telah ditambahkan di berbagai lokasi strategis untuk meningkatkan kapasitas penampungan air selama musim penghujan melanda wilayah tersebut. Selain fungsi hidrologis, situs-situ ini juga berperan sebagai ruang terbuka publik dan tempat pemancingan bagi warga sekitar yang mencari kesegaran alami. Pemeliharaan kedalaman dan kebersihan waduk ini sangat krusial agar fungsi pengendali banjir tetap optimal. 21. Dinamika efek urban canyon. Deretan gedung pencakar langit di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin menciptakan fenomena geografis mikro yang dikenal sebagai efek ngarai perkotaan atau urban canyon. Bangunan-bangunan tinggi ini mengubah arah dan kecepatan angin permukaan secara signifikan saat melewati celah-celah antar gedung yang sangat sempit. Terkadang angin dapat berhembus sangat kencang karena efek penyempitan aliran udara, namun di sisi lain bisa menciptakan kantong udara yang tenang. Fenomena ini memengaruhi distribusi panas dan konsentrasi polutan di level jalan raya yang berdampak pada kenyamanan para pejalan kaki. Perancangan tata letak bangunan di kota besar ini harus mempertimbangkan dinamika aerodinamika untuk sirkulasi udara sehat. 20 Hard. Formasi estuari pesisir. Jakarta dibangun di atas formasi delta yang sangat luas dengan sistem pengairan yang sangat rumit dan bercabang banyak sekali. Wilayah ini secara alami merupakan muara bagi aliran sungai yang membawa material sedimen dari hulu pegunungan Jawa Barat. Proses geomorfologi ini menciptakan dataran aluvial yang sangat subur, namun memiliki kestabilan tanah yang sangat rendah bagi bangunan tinggi. Bayangkan tanah ini seperti tumpukan spons basah yang sangat tebal dan mudah menyusut saat air di dalamnya mulai berkurang banyak. Struktur delta ini menentukan pola pemukiman awal manusia yang sangat bergantung pada akses air sungai sebagai jalur transportasi utama. 19. Akuifer air tanah dalam. Di bawah permukaan aspal Jakarta terdapat lapisan akuifer air tanah yang tersimpan dalam formasi batuan sedimen selama ribuan tahun. Air tanah ini terbagi menjadi beberapa lapisan kedalaman yang berbeda, mulai dari akuifer dangkal hingga akuifer sangat dalam yang tertekan secara alami. Secara geografis, ketersediaan air tanah ini sangat krusial bagi kelangsungan hidup jutaan penduduk yang belum terjangkau oleh jaringan air bersih perpipaan. Namun, pengambilan air yang tidak terkontrol dari lapisan dalam ini menyebabkan penurunan tekanan hidrostatik yang memicu amblasnya permukaan tanah secara sistematis. Pemetaan hidrologi bawah tanah ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air. 18. Jaringan drainase makro kota. Jakarta memiliki sistem drainase makro yang
dirancang untuk mengalirkan volume air hujan yang sangat besar menuju Laut Jawa secara cepat. Jaringan ini terdiri dari kanal buatan manusia dan normalisasi sungai alami yang berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air permukaan kota. Secara geografis, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kemiringan lahan yang sangat landai di wilayah utara yang mendekati garis pantai. Masalah sedimentasi yang tinggi seringkali menghambat aliran air, sehingga memerlukan pengerukan lumpur secara rutin agar kapasitas tampungnya tetap terjaga maksimal. Tanpa drainase makro yang berfungsi baik, risiko genangan di jalan utama akan meningkat tajam saat badai. 17. Dampak geografis penurunan tanah pada sanitasi. Fenomena penurunan permukaan tanah di Jakarta memiliki dampak geografis yang sangat serius terhadap sistem sanitasi dan pembuangan limbah bawah tanah. Ketika tanah turun, kemiringan pipa pembuangan air kotor dapat berubah atau bahkan berbalik arah, sehingga menghambat aliran limbah secara alami. Hal ini menyebabkan penumpukan limbah di titik-titik tertentu yang dapat mencemari air tanah dangkal di sekitarnya secara luas. Selain itu, infrastruktur kabel bawah tanah juga mengalami tekanan mekanis yang besar akibat pergeseran posisi lapisan tanah tersebut secara vertikal. Tantangan teknis ini mengharuskan adanya perawatan infrastruktur yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan kota di daratan tinggi. 16. Proyek reklamasi pesisir Jakarta. Pesisir utara Jakarta mengalami perubahan garis pantai yang sangat signifikan akibat adanya proyek reklamasi lahan yang menciptakan pulau-pulau baru artifisial. Secara geografis, langkah ini diambil untuk memperluas ruang perkotaan di tengah keterbatasan lahan daratan utama yang sudah sangat padat. Pulau buatan ini dirancang dengan teknologi tinggi untuk menahan kenaikan permukaan laut dan menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih terencana dengan baik. Namun, kehadiran daratan baru ini juga memengaruhi pola arus laut di Teluk Jakarta yang dapat berdampak pada ekosistem laut lokal di sekitarnya. Reklamasi ini merupakan upaya manusia untuk mengubah geografi alami demi kepentingan pembangunan ekonomi masa depan. 15. Variabilitas mikroklimat wilayah selatan. Terdapat perbedaan mikroklimat yang cukup nyata antara wilayah Jakarta bagian selatan dan utara karena perbedaan elevasi dan kepadatan vegetasi. Wilayah selatan cenderung memiliki suhu udara rata-rata yang sedikit lebih sejuk dan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan utara. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis yang lebih dekat dengan kaki pegunungan di Bogor yang memicu terjadinya hujan orografis secara berkala. Vegetasi yang lebih banyak di area pemukiman selatan juga membantu menurunkan efek radiasi panas matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Perbedaan kondisi atmosfer lokal ini memengaruhi kenyamanan termal bagi penduduk yang tinggal di kedua wilayah yang berbeda tersebut. 14. Potensi jalur sesar Baribis. Studi geologi terbaru menunjukkan adanya potensi jalur patahan aktif yang dikenal sebagai sesar Baribis yang melintasi wilayah selatan Jakarta secara tersembunyi. Secara geografis, keberadaan sesar ini menambah risiko bencana gempa bumi yang harus diwaspadai oleh para perencana tata ruang kota besar. Meskipun aktivitasnya jarang terasa, pergerakan lempeng di jalur ini dapat memicu guncangan yang berdampak pada struktur bangunan yang ada di atasnya. Penentuan lokasi sesar yang akurat sangat penting untuk menetapkan standar keamanan bangunan yang lebih ketat di wilayah terdampak. Pengetahuan mengenai geologi struktur ini memberikan panduan bagi mitigasi risiko bencana jangka panjang bagi masyarakat perkotaan. 13. Pergeseran garis pantai historis. Dalam catatan sejarah geografi, garis pantai Jakarta telah mengalami pergeseran yang sangat dramatis dalam kurun waktu 500 tahun terakhir ini. Dahulu, garis pantai berada jauh lebih menjorok ke arah daratan dibandingkan dengan posisi pantai yang bisa kita lihat pada saat ini. Penambahan daratan ini terjadi secara alami melalui proses sedimentasi sungai yang sangat intensif dan kemudian dipercepat oleh aktivitas reklamasi manusia. Pemetaan peta kuno menunjukkan bahwa pelabuhan lama Sunda Kelapa dulunya berada tepat di tepi laut terbuka tanpa adanya penghalang tanah. Perubahan lanskap pesisir ini mencerminkan dinamika interaksi antara kekuatan alam dan perkembangan peradaban manusia. 12. Rasio ruang terbuka hijau. Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan persentase ruang terbuka hijau guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menurunkan suhu udara permukaan yang panas. Secara geografis, ketersediaan lahan hijau ini masih terkonsentrasi di beberapa titik tertentu seperti taman kota dan pemakaman umum yang luas. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai area resapan air hujan yang sangat vital untuk mencegah banjir dan menjaga cadangan air tanah. Namun, pertumbuhan
Pertumbuhan bangunan yang sangat pesat seringkali menekan keberadaan lahan hijau ini hingga tersisa dalam proporsi yang sangat kecil. Pemerintah menargetkan ketersediaan ruang hijau yang lebih merata untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan seluruh penduduk kota. 11. Akumulasi sedimen muara sungai. Setiap tahun, sungai-sungai yang mengalir di Jakarta membawa jutaan ton material sedimen yang akhirnya mengendap di area muara sungai tersebut. Secara geografis, pengendapan ini menyebabkan pendangkalan yang sangat cepat, sehingga mengganggu kelancaran aliran air sungai menuju laut lepas di utara. Akumulasi lumpur ini juga menciptakan daratan baru di tepi pantai, yang seringkali ditumbuhi oleh tanaman bakau secara alami atau liar. Pengerukan sedimen secara rutin merupakan keharusan untuk memastikan bahwa kapasitas sungai tidak berkurang secara drastis saat terjadi banjir kiriman. Proses geologi ini menunjukkan betapa dinamisnya perubahan fisik permukaan bumi di wilayah yang berada di hilir sungai. Sebelum kita melanjutkan dengan fakta-fakta menarik terbaru, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar terus mempelajari fakta-fakta menakjubkan tentang setiap provinsi di negara kita yang indah ini. 10. Geografi jaringan transportasi konsentris. Sistem transportasi di Jakarta didesain mengikuti pola konsentris yang menghubungkan pusat bisnis dengan wilayah pinggiran secara sangat efisien bagi mobilitas penduduk. Jaringan jalan lingkar luar dan dalam bertindak seperti cincin pelindung yang mengatur sirkulasi kendaraan dari berbagai arah masuk ke pusat. Geografi mobilitas ini menciptakan konsentrasi aktivitas ekonomi yang sangat padat di titik temu antara jalur kereta dan jalan raya utama. Bayangkan jaringan ini seperti sarang laba-laba raksasa yang menangkap jutaan pergerakan manusia setiap pagi dan sore hari secara rutin. Pemetaan aliran manusia ini sangat krusial untuk memahami bagaimana energi kota didistribusikan ke seluruh wilayah administrasi. 9. Titik 0 km Jakarta. Di pusat kota Jakarta, terdapat sebuah titik referensi yang dikenal sebagai titik 0 km yang terletak di dalam kawasan Monumen Nasional. Secara geografis, titik ini digunakan sebagai acuan dasar untuk menghitung jarak ke kota-kota lain di seluruh penjuru Pulau Jawa dan Nusantara. Lokasi ini memegang peran simbolis dan teknis yang sangat penting dalam sistem navigasi dan pemetaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sekitar titik ini, pola tata ruang kota dibangun secara terencana dengan gedung pemerintahan dan alun-alun besar yang menjadi pusat kegiatan publik. Keberadaan titik 0 ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dari masa ke masa. 8. Kelangkaan sumber daya air bersih. Meskipun dikelilingi oleh banyak sungai, Jakarta menghadapi tantangan geografis yang besar dalam menyediakan sumber daya air bersih bagi seluruh penduduknya. Air sungai yang mengalir di kota ini sebagian besar sudah tercemar oleh aktivitas domestik dan industri, sehingga sulit untuk diolah. Akibatnya, kota ini sangat bergantung pada pasokan air dari waduk di luar wilayah administratif untuk memenuhi kebutuhan harian warga. Krisis air bersih ini diperburuk oleh rusaknya daerah tangkapan air di bagian hulu sungai yang berada di wilayah pegunungan Jawa Barat. Pengelolaan air yang berkelanjutan merupakan tantangan terbesar bagi ketahanan geografi perkotaan di masa depan nanti. 7. Indeks panas di wilayah beton. Tingkat panas yang dirasakan oleh penduduk Jakarta seringkali lebih tinggi daripada suhu udara yang tercatat karena pengaruh kelembapan dan pantulan panas. Secara geografis, kawasan yang dipenuhi dengan bangunan beton tanpa adanya sirkulasi udara yang baik akan menciptakan indeks panas yang sangat ekstrem. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan konsumsi energi untuk penggunaan sistem pendingin ruangan di gedung-gedung perkantoran. Fenomena geofisika ini menunjukkan betapa pentingnya perancangan kota yang mempertimbangkan aspek termal untuk kenyamanan penghuninya di lingkungan tropis. Bayangkan berada di dalam ruangan yang terus dipanaskan tanpa ada lubang ventilasi udara yang cukup lebar. 6. Peta kerawanan banjir berdasarkan elevasi. Pemetaan kerawanan banjir di Jakarta sangat ditentukan oleh variasi elevasi tanah yang berbeda-beda di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan yang ada. Secara geografis, wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 5 meter di atas permukaan laut memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Data spasial ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan tanggul dan penguatan sistem pompa air di lokasi yang paling rentan. Pemahaman mengenai
topografi mikro ini memungkinkan dilakukannya tindakan pencegahan yang lebih tepat sasaran guna meminimalkan kerugian harta benda penduduk. Peta risiko ini terus diperbarui seiring dengan terjadinya perubahan fisik permukaan tanah yang amblas setiap tahun. 5. Proyek Tanggul Laut Raksasa. Pemerintah sedang melaksanakan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara sebagai strategi pertahanan geografi terhadap ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta. Struktur masif ini dirancang untuk berfungsi sebagai bendungan luar yang menahan air laut agar tidak masuk ke wilayah daratan yang rendah. Secara teknis, proyek ini juga akan menciptakan kolam retensi raksasa yang dapat menampung air sungai sebelum dipompa keluar menuju Laut Jawa lepas. Ini merupakan salah satu proyek rekayasa sipil terbesar di dunia yang bertujuan untuk menyelamatkan masa depan sebuah ibu kota negara. Keberadaan tanggul ini akan mengubah wajah pesisir Jakarta secara total bagi generasi mendatang. 4. Variasi pasang surut Teluk Jakarta. Fenomena pasang surut di Teluk Jakarta memiliki karakteristik yang unik dengan pola yang sangat dipengaruhi oleh bentuk garis pantai dan kedalaman laut. Secara geografis, perbedaan antara level air terendah dan tertinggi pada saat pasang bisa mencapai lebih dari 1 meter pada waktu tertentu. Ritme alami ini sangat memengaruhi aktivitas nelayan di pelabuhan tradisional dan operasional kapal besar di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok setiap harinya. Pengetahuan mengenai siklus air laut ini sangat penting bagi pengaturan sistem drainase kota agar air dari daratan tidak tertahan saat laut pasang. Interaksi antara air tawar sungai dan air asin laut menciptakan ekosistem estuari yang kaya. 3. Benteng terakhir, Proyek Garuda Raksasa. Di pesisir utara Jakarta, sebuah mahakarya rekayasa sipil sedang dipersiapkan sebagai pertahanan terakhir melawan kemarahan Laut Jawa yang terus meningkat. Proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (NCICDE) atau yang sering disebut sebagai Garuda Raksasa adalah upaya manusia untuk menciptakan perisai berbentuk burung mitologis di tengah laut. Secara geografis, struktur ini bukan sekadar tembok beton, melainkan sebuah ekosistem buatan yang akan menstabilkan garis pantai dan menciptakan kolam penampungan air raksasa di tengah laut terbuka. Ini adalah pertempuran teknologi melawan takdir geografis, sebuah bukti ambisi besar untuk melindungi jutaan jiwa dari ancaman tenggelam yang nyata. 2. Eksodus geografis menuju Nusantara. Karena beban geografis yang sudah mencapai titik jenuh, sebuah keputusan bersejarah telah diambil untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta menuju Nusantara di Kalimantan Timur. Secara spasial, langkah ini merupakan upaya untuk mengurangi tekanan ekologis, kepadatan penduduk, dan laju penurunan tanah yang terus menghantui wilayah Jakarta. Geografi Jakarta yang berada di atas tanah aluvial lunak dan dikepung oleh 13 sungai menjadikannya salah satu kota paling sulit untuk dikelola secara infrastruktur di era perubahan iklim. Transisi ini akan mengubah status Jakarta dari ibu kota negara menjadi pusat ekonomi dan bisnis global, sebuah evolusi fungsi ruang yang sangat dramatis dalam sejarah modern bangsa tersebut. 1. Perlombaan melawan waktu, kota yang tercepat tenggelam. Data geografis yang paling mengguncang dunia adalah fakta bahwa Jakarta merupakan salah satu kota besar dengan laju penurunan permukaan tanah tercepat di dunia saat ini. Di beberapa titik di wilayah utara, tanah amblas hingga mencapai 20 cm setiap tahunnya akibat pengambilan air tanah yang masif dan beban bangunan yang luar biasa berat. Secara ilmiah, fenomena ini menempatkan Jakarta dalam perlombaan melawan waktu untuk memastikan infrastruktur kota tetap berada di atas permukaan laut. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi besar, sebagian besar wilayah utara diprediksi akan berada di bawah air secara permanen pada pertengahan abad ini. Jakarta, ia adalah sebuah monumen hidup tentang ketangguhan manusia menghadapi krisis lingkungan global yang paling ekstrim. Setelah Semenepwes menemukan 50 rahasia geografis Jakarta yang kurang dikenal ini, beritahu kami mana yang paling Anda sukai atau mana yang mengejutkan Anda. Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar dan mari kita lihat berapa banyak yang kita sepakati. Jika Anda merasa kami melewatkan sesuatu atau ingin menambahkan sesuatu, kami ingin mendengar dari Anda. Masukan Anda membantu kami meningkatkan setiap video. Dan berbicara tentang video, berikut video lainnya di layar agar Anda dapat terus menjelajahi geografi negara kita yang indah ini. Tapi sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar kita dapat terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.